Masjid Tengku Dianjung merupakan salah satu masjid tertua di Banda Aceh. Sebuah riwayat menyebutkan, masjid ini dibangun pada tahun 1769 oleh Said Abu Bakar bin Husain bil Faqih, seorang ulama besar asal Hadramun, Yaman. Ia mengembara ke Asia Tenggara dan menetap di Aceh untuk mensyiarkan Islam. Semasa Sultan Alauddin Mahmud Shah 1760 hingga 1781 memimpin kerajaan Aceh Darussalam, Said Abu Bakar dijuluki oleh masyarakat Aceh sebagai Tengku Dianjung. Namun ada pula yang menyebutkan nama Anjung berasal dari kata sanjungan atau yang dimuliakan oleh masyarakat sebab memiliki akhlak yang baik dan alim. Sebuah catatan lain menyebutkan Said Abu Bakar hijrah ke Aceh pada tahun 1642 Masehi. Ia diutus dari Yaman ke Asia Tenggara untuk menyebarkan Islam. Pada saat bersamaan, dua ulama seangkatannya juga ditugaskan untuk mengembara ke India dan Mesir. Said Abu Bakar menjalankan misi dakwah dari Aceh. Ia bermukim di Pelanggahan yang merupakan komplek kandang atau perkampungan Kesultanan Aceh. Sementara Pelanggahan berasal dari kata persinggahan. Kampung ini terletak di lembah Sungai Krung Aceh, tempat yang dulunya sering disinggahi para pengembara yang melintasi Selat Malaka. Setiba di Aceh, Said Abu Bakar tidak langsung mendirikan masjid. Beliau menyulap rumah pribadi yang dikenal dengan nama Rumah Cud menjadi pesantren yang belakangan makin terkenal. Pelajar dari berbagai daerah di Nusantara hingga Semenanjung Malaya belajar Islam di Aceh. Akhirnya bangunan pesantren ini dijadikan masjid. Namun aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Selain tempat belajar ilmu agama, pesantren dan masjid ini juga menjadi pusat manasik haji. Para calon jamaah haji dari berbagai daerah di Nusantara dan Semenanjung Malaya singgah di Pelanggahan untuk belajar tata cara melaksanakan manasik haji sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Kapal-kapal yang mengangkut calon jamaah melalui Selat Malaka transit dan ikut manasik haji selama sebulan yang dipandu Tengku Dianjung. Konon dari sinilah asal muasal Aceh dijuluki Tanah Serabi Mekah. Setelah Tengku Dianjung meninggal dunia pada 14 Ramadan 1100 Hijriah atau sekitar tahun 1782 Masehi, tidak ada catatan siapa yang melanjutkan roda kepemimpinan masjid dan pesantren tersebut. Namun aktivitas belajar mengajar tetap berjalan. Ketika agresi militer Belanda ke Aceh tahun 1873, Dayah Tengku Dianjung dijadikan basis perjuangan Aceh. Mereka mengatur kekuatan strategi serangan dan mengobarkan semangat perang sabil bersama para santri. Setelah Indonesia merdeka, masjid ini sempat beberapa kali direnovasi, namun arsitekturnya tidak ada yang berubah. Masjid ini terbangun dan dibangun oleh Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih. Habib Abu Bakar ini seorang ulama yang datang ke Aceh melalui Madinah setelah beliau menghatamkan kitab Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali pada saat itu di Madinah, di makam Rasulullah. Jadi beliau datang ke Aceh setelah mengamalkan kitab tersebut secara istiqamah. Beliau datang ke Aceh oleh perintah Rasulullah, itu beliau berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadzah. Jadi tanpa hijab beliau datang, lalu beliau datang ke Aceh. Datang ke Aceh dan beberapa tahun di sini beliau membangun dayah. Dulu bukan masjid, masih dayah. Jadi dulu masih kayu, lantai 3. Lalu masjid tersebut digunakan selain tempat salat, selain tempat beribadah, itu tempat mereka bermusyawarah.
Saat tsunami menerjang Aceh tahun 2004 silam, Masjid Tengku Dianjung rata dengan panah. Barang-barang peninggalan Tengku Dianjung seperti kitab kuno, keramik, guci kuno, dan benda-benda bersejarah lain hilang terbawa arus tsunami. Masjid ini kemudian kembali dipugar dengan arsitekturnya tetap mengikuti gaya lama. Hanya saja seluruh dindingnya sudah menggunakan beton. Model kubahnya tetap seperti sedia kala, berbentuk mengerucut 3 lantai, khas masjid-masjid kuno di Aceh. Hal ini diyakini sebagai simbol keagungan Islam. Lantai pertama merupakan hakikat, disusul tarekat dan makrifat. Di sisi masjid terdapat makam Tengku Dianjung yang sudah dipugar, bersebelahan dengan makam istrinya Sarifah Fatimah binti Said Abdurrahman Al-Aidid atau dikenal dengan nama Aju Esturi. Di sekeliling masjid juga banyak terdapat makam pengikutnya. Nama Tengku Dianjung kini masih agung di kalangan masyarakat Aceh, tak terkecuali di negeri asalnya Nyaman. Peziarah silih berganti berdatangan berdoa di makam tersebut. Tengku Dianjung meninggalkan beberapa kitab karangannya. Salah satunya dikenal dengan nama Kitab Lapan atau kitab berbahasa Melayu Arab Jawi, kumpulan 8 ilmu termasuk fikah, tasawuf, dan lainnya. Kitab tersebut hingga kini masih dipelajari oleh santri-santri di pesantren tradisional. Di balik kisah panjang dan bangunan bernuansa tradisional, sayang tidak ada benda-benda peninggalan ulama besar itu yang bisa didapati di masjid ini.